Di cerita sebelumnya, Joshua telah mengalami kondisi peperangan yang cukup sulit sehingga dirinya kini kelelahan karena kehabisan mana. Sekarang Joshua masuk ke alam mimpi. Di sana terlihat kediaman Duk Agnus yang terbakar dan mengalami kekacauan. Tiba-tiba muncul ledakan yang cukup besar dari dalam bangunan dan munculnya Babel yang terlihat sudah dewasa dengan pedang di tangannya dengan kondisinya yang sudah terluka. Di sini Joshua berpikir apakah kediaman Duk Agnus sedang diserang oleh seseorang. Sedangkan kejadian tersebut akan terjadi 10 tahun yang akan datang, yang membuat Joshua cukup heran dan mengatakan bagaimana dirinya bisa melihat masa depan melalui mimpi. Namun Joshua tersadar karena sebelumnya dirinya telah menyerap batu primordial stone yang kemungkinan salah satu kekuatan batu tersebut adalah meramalkan masa depan, yang membuat ini semua terasa masuk akal. Bahkan rahasia batu tersebut di masa depan tidak dapat dipecahkan oleh Magic Tower sekalipun. Tiba-tiba muncul angin kencang dan terlihat Babel yang sudah dalam kondisi tertekan karena kemunculan sesosok wanita bernama Annabelle Grace dengan roh spiritnya. Melihat hal itu, Joshua sangat terkejut, apalagi mengetahui kalau spirit yang dibawa oleh Anna adalah spirit peringkat tinggi bernama Scileon. Joshua sendiri tidak dapat mengingat kalau Anna akan memiliki sebuah spirit di masa depan. Yang lebih penting lagi, Joshua berpikir kalau Master Anna yang kita sebut orang misterius itu juga akan datang. Joshua yang tidak dapat mendengarkan pembicaraan antara Anna dan juga Babel berusaha untuk lebih mendekat dan akhirnya bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Di sini Babel terlihat melindungi kediaman Duk Agnus dari serangan Anna dan orang misterius yang muncul. Tapi kemudian dirinya diserang oleh Scileon secara tiba-tiba dan terluka. Sebelum kepergian orang misterius tersebut, akhirnya Joshua melihat kilasannya kalau orang yang menyerang kediaman Duk Agnus adalah Anna dan masternya yang bernama Dracia. Setelah mengetahui hal itu, tiba-tiba Joshua kini kembali ke alam sadarnya dan berteriak nama Gracia Belgrace. Kini Joshua tahu kalau mimpinya tersebut adalah suatu ramalan dan terkejut melihat ayahnya atau Duk Agnus yang sedang duduk menatap bulan menunggu Joshua sadar. Di sini Duk Agnus mengatakan kalau setelah mereka mencapai kediamannya, dirinya dan Joshua akan pergi menuju Akardi. Dan sesuai rencana, Joshua tidak akan meminjam nama keluarga Von Agnus, karena mengingat Joshua memiliki rencananya sendiri. Dengan begitu, ayahnya atau Duk Agnus mengatakan kalau Joshua harus memakai nama samaran, yaitu anak dari keluarga Viscount Fredericks, yaitu bangsawan yang bangkrut. Dan Joshua adalah anak yang ingin menghidupi kehormatan keluarganya kembali. Itulah identitas yang dipikirkan oleh Duk Agnus. Mendengar usulan ayahnya itu, Joshua juga setuju karena dirinya berpikir kalau tidak akan ada hal yang baik jika dia mendapatkan sorotan karena masuk akademi dengan bantuan keluarga Von Agnus. Semua itu dilakukan karena dirinya sekarang ingin berfokus ke dalam mencari kekuatannya di masa lalu. Tiba-tiba Duk Agnus bertanya kepada Joshua. Di saat Joshua tertidur, dirinya mendengarkan kalau Joshua menyebut nama yang menarik, yaitu Dracia Belgrace. Di sini, Duk Agnus meminta penjelasan kenapa Joshua tahu nama terkutuk itu. Tapi tiba-tiba Duk Agnus tidak jadi bertanya, karena berpikir Joshua mungkin hanya kelelahan dan menyuruhnya beristirahat kembali, karena besok mereka semua akan pergi ke kediaman. Di dalam ruang rahasia, Krypton dan juga Vigo melakukan sebuah pertemuan mengenai persoalan Joshua. Dan Vigo menanyakan kenapa Darkness Vanessa tidak mengambil tindakan setelah tahu tentang Joshua sebagai ahli waris. Karena hal itu dapat membahayakan posisi Babel sebagai calon yang akan mendapatkan tahta. Tapi di sini Krypton menjelaskan kalau sebelumnya Joshua bukan apa-apa selain penjaga kuda. Dirinya juga tidak mengetahui kalau Joshua selama ini menyembunyikan kekuatannya. Vigo yang mendengarkan hal itu tidak terima, karena Babel telah berusaha payah dari dulu di bawah pengawasan edukasi keluarga Von Agnus. Dan karena kedatangan Joshua yang tiba-tiba ini dapat membahayakan posisi Babel atau kakaknya. Vigo mengatakan kalau dirinya tidak percaya akan kekuatan Joshua yang tiba-tiba saja menjadi kuat. Karena pastinya ada sesuatu yang terjadi.
atau Joshua telah membuat kontrak dengan demon yang kuat. Krypton yang mendengar hal itu langsung membantah kalau itu sangat mustahil, karena Joshua telah membuktikan kekuatannya di depan semua Knights kekaisaran yang dapat mengetahui kekuatan seorang demon. Tapi di sini maksud Vigo adalah bukan masalah jika Joshua benar atau tidak berhubungan dengan demon. Tapi yang harus dilakukannya adalah menuduh Joshua mendapatkan kekuatan demon. Dengan begitu, Joshua akan tertekan. Vigo juga menyarankan agar Krypton mengawasi Joshua. Sekarang kita beralih ke kediaman Shirley DeFonte. Nux yang merupakan salah satu bawahan kediaman dari DeFonte memberikan kabar kepada Shirley karena mendapatkan kabar penting, yaitu Joshua yang telah kembali dari pemburuannya melawan monster. Dan di kediaman Duke Agnus akan ada sebuah pesta penyambutan. Mendengar hal itu, Shirley malah terlihat murung karena sebelumnya dirinya dimarahi oleh Joshua. Di sini, Chuck mencoba membujuk Shirley untuk bertemu Joshua. Karena sekarang Joshua adalah seorang jenius yang membuat kepala keluarga DeFonte ingin membuat hubungan dengan Von Agnus. Di sini Shirley tersadar kalau dirinya hanya dijodohkan oleh Bubble kakaknya adalah untuk memperkuat kediaman DeFonte. Karena Swordmaster yang dijuluki Mercenary King diam-diam berpihak kepada Count Cromwell yang akan mengakibatkan sebuah peperangan. Dan Shirley juga mengatakan kalau dirinya tidak dapat meminta bantuan langsung dari kediaman Duke Agnus. Chuck juga setuju karena Duke Agnus merupakan orang yang kuat dan kediaman Fonte tidak dapat meminta bantuan kediaman Duke Agnus kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Di sini, Chuck mengatakan kalau dirinya tahu kalau Shirley tidak menyukai Bubble dan berpikir kalau Shirley tidak harus mengorbankan dirinya sendiri untuk keluarga dan menyuruhnya untuk menemui Joshua. Yang seketika itu juga membuat Shirley senang dan akan bertemu dengan Joshua sekali lagi. Malam harinya, pesta penyambutan diadakan dan semua ordo pasukan Knights menikmati pesta yang diadakan di dalam kediaman Duke Agnus. Di sisi lain, Joshua ingin pergi beristirahat, tapi Chair mengikuti dirinya karena Chair ingin melayani Joshua sebagai tuannya. Karena setelah mengawasi Joshua sejak lama, dirinya yakin Joshua adalah orang yang dicari. Mengingat di saat Ordo Knights sudah terbebas, dirinya harus memiliki seorang master untuk dilayani. Tapi untuk sekarang, Joshua akan memikirkannya terlebih dahulu dan menyuruh Chair untuk kembali ke ruangannya, karena sekarang Joshua ingin beristirahat. Melihat Chair yang ingin menjadi bawahannya, mengingatkan masa lalu Joshua dengan Caesar, orang yang telah mengkhianati dirinya. Tiba-tiba, seorang pria tua datang dan menanyai Joshua, karena melihat Joshua yang sedang terlihat kesakitan. Di sini juga pria tua tersebut menyuruh Joshua untuk menghadiri makan malam karena dirinya sudah ditunggu. Mendengarkan pria tua itu, Joshua heran karena dirinya baru saja menghadiri makan malam. Tapi apa yang dimaksud pria itu adalah makan malam yang disiapkan oleh Darkness Vanessa. Dan ibu kandung Joshua yaitu Lucia juga ikut hadir. Mendengar hal itu seketika membuat Joshua langsung pergi menemui Darkness Vanessa. Di sini terlihat Darkness Vanessa, Krypton dan juga Lucia sudah hadir untuk makan malam. Dan ini pertama kalinya Darkness Vanessa dan juga Joshua bertemu. Melihat ibunya dalam kondisi baik-baik saja, Joshua kini merasa lega. Tiba-tiba Krypton menegur Joshua yang membuat Joshua terlihat marah dan langsung membuat Krypton takut dengan auranya. Kini Lucia menyuruh Joshua untuk memberi salam kepada Darkness Vanessa dan memperkenalkan dirinya. Mendengarkan kata Agnus di dalam nama Joshua membuat Darkness Vanessa sedikit kesal, namun dirinya harus bisa tetap tenang. Di sini mereka membicarakan tentang Joshua yang akan pergi ke Akadi. Begitupun Krypton yang memberitahu semua kalau sekarang Joshua telah dinobatkan sebagai kesatria Rengsi. Lucia mendengar hal itu terkejut karena mengetahui kalau Joshua menjadi seorang Knights. Sekarang Darkness Vanessa meminta maaf atas perilakunya kepada Lucia dan Joshua sebelumnya dan memutuskan untuk makan malam bersama. Setelah melihat hidangan disajikan, Joshua melihat ke arah makanan tersebut dan mengetahui kalau ada sesuatu di dalam makanannya. Sebelum sempat Lucia memakan stik yang dihidangkan, Joshua langsung memberhentikan ibunya dengan pembicaraan. Joshua mengatakan kalau tidak sopan jika mereka makan sedangkan Darkness Vanessa tidak ada makanan di hadapannya.
yang membuat Joshua meminta Darkness Vanessa untuk ikut makan bersama. Semua itu dilakukan karena Joshua sudah tahu semua hidangan tersebut sudah diberikan racun di dalamnya. Tapi Krypton tiba-tiba berulah kembali, menganggap ucapan Joshua tidak sopan. Tapi Joshua membalas satu-satunya orang yang tidak sopan di sini adalah Krypton, yang selalu ikut campur dalam urusannya. Dan Joshua menyuruh Krypton untuk sadar akan posisinya. Melihat Joshua yang begitu marah langsung membuat Krypton takut karena Joshua melancarkan aura pembunuh. Sekarang Joshua mengungkapkan kepada ibunya kalau dari reaksi Krypton itu benar kalau makanan yang dihidangkan terdapat sebuah racun di dalamnya. Yang seketika membuat Vanessa marah karena rencananya ketahuan. Dan Krypton yang juga tiba-tiba mengeluarkan pedangnya hendak menyerang Joshua. Tidak menerima hal itu, Joshua juga langsung mengeluarkan pedangnya dan melancarkan auranya kepada Krypton yang membuatnya tertekan. Di taman terdapat Pangeran Kaisar dan juga Evergrande. Di sini Evergrande memberi sebuah surat dari kediaman Duke Agnus, yaitu surat dari Joshua mengenai ajakannya agar Joshua mau menjadi bawahannya. Caesar sudah berpikir positif kalau Joshua akan menerima tawarannya. Tapi tiba-tiba Caesar tertawa dan ekspresinya 100% berubah karena Joshua menolak permintaannya tersebut. Seakan-akan Caesar kini menjadi orang yang berbeda. Kembali di ruang makan, Krypton tidak dapat membalas serangan aura dari Joshua. Tiba-tiba Duke Agnus muncul yang langsung memberhentikan pertarungan dan menanyakan apa maksud dari ini semua. Terlebih lagi Krypton yang hendak melawan Joshua. Di sini Vanessa menjelaskan kalau dirinya lah yang mengundang Joshua dan Lucia untuk makan malam bersama karena besok Joshua akan pergi ke ibu kota. Melihat Darkness Vanessa, Duke Agnus menyuruh Joshua untuk kembali ke kamarnya karena besok akan berangkat pagi-pagi. Kini Joshua dan ibunya meninggalkan tempat makan. Sekarang tinggal tersisa Duke Agnus, Darkness Vanessa, dan Krypton. Di sini Duke Agnus menanyakan apa Vanessa membenci dirinya. Di sini Duke Agnus ingin tahu alasannya, walau Duke Agnus sendiri sudah tahu. Dan Vanessa mengatakan kalau dirinya menikah dengan Duke Agnus hanya karena dirinya dipaksa oleh keluarga. Dan tujuan dirinya sekarang hanyalah untuk Bubble anaknya. Sekarang Vanessa mempertanyakan kehormatan. Tiba-tiba Duke Agnus marah karena dia sudah tahu sejak awal rencana Vanessa kepada Joshua dan Lucia. Setelah mengantarkan ibunya, datang Cain yang masih tidak menyerah karena dirinya ingin melayani Joshua sebagai tuannya. Walau jalan yang dihadapi ke depannya sangat berbahaya, tapi Cain yakin kepada Joshua dan meminta Joshua untuk menerima sumpahnya sebagai seorang knight dari Joshua. Yang membuat Cain kini adalah bawahan dari Joshua. Keesokan paginya, hari tersebut merupakan hari keberangkatan Joshua dan Duke Agnus untuk pergi ke ibu kota sekaligus memasukkan Joshua ke dalam akademi. Duke Agnus menanyakan apakah dirinya masih membutuhkan pelayan karena hal itu akan berguna untuk rencananya. Tapi Joshua sudah merasa cukup hanya dengan Cain seorang saja yang menjaganya, yang membuat Duke Agnus menyetujui hal itu. Tapi tiba-tiba muncul Shirley dan Chox yang mengejar keberangkatan Duke Agnus. Di sini Duke Agnus mengatakan kalau tampaknya sekarang Shirley sudah tampak baikan daripada sebelumnya. Dan Duke Agnus juga merasa kalau Shirley sudah berubah, tidak ceria lagi seperti dulu. Mendengar hal itu membuat Shirley kembali ke mode awalnya. Sekarang dirinya menghampiri Joshua karena ada sesuatu yang ingin dirinya katakan. Tiba-tiba Shirley mengeluarkan benda yang memiliki simbol keluarga De Fonte, mengharapkan jika Joshua sudah sampai ke Aknadi, Joshua mau mampir ke kediamannya. Melihat Shirley memberikan barang penting yang memiliki arti sesuatu, membuat Chox sangat kaget. Tapi Shirley menganggap hal itu sebagai undangan dan memintanya untuk datang ke kediamannya. Terlebih lagi, Shirley tampak serius ingin meminta maaf dan mulai menangis, yang membuat Joshua tidak tega dan mengambil benda pemberian dari Shirley. Duke Agnus mengatakan apa dirinya boleh mampir juga karena dirinya dan ayah Shirley, De Fonte, adalah penggemar minuman. Setelah mengucapkan perpisahan, kini Duke Agnus dan juga Joshua melanjutkan perjalanannya. Oke, itu dia cerita kali ini. Sepertinya, seperti dugaan Duke Agnus, Joshua tidak tahu maksud pemberian barang bersimbol lambang keluarga, yang dimana artinya Shirley melamar Joshua. Itulah mengapa Chox sampai kaget histeris.
Ya, intinya perjalanan Joshua kali ini adalah untuk menjalankan rencananya di akademi sebagai seorang bangsawan yang terjatuh. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yap, kalian tunggu aja next videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Pembuatan video kali ini melanjutkan part sebelumnya, karena Jimmy melihat banyak dari kalian yang suka sama cerita manhwa ini. Jadi, jika kalian masih mau di-up ceritanya, kalian like dan komen apapun di kolom komentar, sehingga Mimin tahu kalau kalian nungguin part selanjutnya dari komik ini. Oke, jangan lupa di-subscribe dan tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa di next video, sehat selalu, bye-bye.